Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana keadaannya sekarang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ditanya pakai bahasa Arab bisa? Boleh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sekali lagi ya, biar semangat belajarnya. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masih semangat ya, masih pagi belajarnya. Masih ingat ibu yang di depan? Masih. Guru siapa? Sarah. Ya, Bu Siti Sarah. Sekarang kita belajar Al-Quran hadis kelas 9. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Doanya kayak biasa ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam mempelajari ilmu sekarang. Kita doa dimulai. Yang kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi'adli Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'aimati Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'azati Bismillahirrahmanirrahim. Irfa qalbi wa yassir amri wa asrah sadri ya man huwa ya ain sad hamim ain sin qaf alif lam mim sad alif lam mim ra amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmani ar-rahim wa awlani min ibadikal muttaqin wa ibadikal muhibbin. Ya Allah, jami'an hajati wa ya Allah anni syarra hasidin wa qaimin minal jinni wal insi wa sayatin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita udah berdoa. Kalau udah berdoa, sekarang buka LKS halaman 29. Ada bawa LKS-nya? Bawa ya. Udah ketemu halaman 29-nya? Di situ kita bakal ngebahas surat Al-An'am ayat 152. Siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 1. Tentang apa? Tentang orang-orang yang ada. Ya, kita ulas lagi secara singkat biar kalian gak lupa. Kemarin kita udah bahas surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang orang-orang yang curang dalam menjual ya, atau dalam jual beli. Kalau yang curang dalam jual beli, Allah tulis perilakunya dalam kitab apa itu namanya? Sijil. Kitab sijil ya, yang nanti bisa didownload. Ya, nah, kalau sekarang masih di bab 2 tentang apa kita ini? Masih tentang jual beli, tapi di sini surat Al-An'am ayat 152 kita bakal membahas 4 tema ya. Jadi maksudnya di dalam surat Al-An'am ayat 152 ini ada beberapa penjelasan, ada 4
belajar bareng-bareng ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kalian baca dulu arti dari Waalaikumsalam. Bukannya halaman bagus. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalian sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, baca arti dari surat Al-An'am ayat 152. Artinya aja ya, artinya aja. Ibu kasih waktu semenit 2 menit cukup buat baca artinya aja. Cukup, siap? Siap. Silakan bacanya dalam hati sambil baca dalam hati. Ibu nulis di depan ya. Udah dibaca? Udah. Kalau udah dibaca, kalian udah sedikit paham tentang materi kita yang akan kita bahas? Belum. Kalau belum nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kalau belum kita bahas bareng-bareng. Di sini bahasa sekarang kita bakal ngejelasin surat Al-An'am ayat 152. Ini lanjutan dari bab 2 kemarin, bab terakhir penjelasan bab 2 terakhir di bab 2 gitu ya. Nih, di surat Al-An'am ayat 152 ini kita bakal membahas tentang pembahasan apa aja. Kalian bisa lihat di bawah yang ke-1, ke-2, ke-3, sama yang ke-4 ya. Tapi sebelum kita lihat dulu LKS-nya. Nanti kita bahas ini kalau kita udah baca surat Al-An'am ayat 152 per kalimatnya, per artinya. Udah ketemu? Di situ ada arti per kalimat ya. Arti per kata itu. Di sini kita baca bareng-bareng. Ibu Arabnya, kalian Indonesianya ya. Di sini kita lihatnya ke halaman 31 dulu. Nanti kan di situ arti perkataannya ada di halaman 30. Jadi ulang lagi biarnya lihat 31 dulu ya, paham? Kalau paham kita mulai dengan yang lagi wala taqrabu artinya apa? Janganlah kamu dekati malal yatimi illa millati kecuali dia kata yang dua ini asyuddahu ya wa'afu dan al-kaila wal mizan dengan adil lalu kami tidak nafsan ingat-ingat lagi arti perkataannya, soalnya di latihan soal atau di kelas nanti bakal ditanya, misalnya malaliat ini artinya apa? Itu tentang kata yakin, kalian harus bisa ya. Belajarnya. Selanjutnya di situ ada penjelasan ayat ya. Kalau penjelasan ayat, Ibu terakhir coba tulis aja. Ibu tadi bilang di surat Al-An'am ayat 152 ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang
perempuan dan ini kan anak yatim yang ditinggalkan terlebih dahulu oleh ayahnya dan ibunya dan usianya belum mencapai usia baligh. Kalau usianya Hasna misalkan ditinggalkannya itu waktu umur 8 tahun, otomatis dia belum bisa memegang uang banyak. Misalkan anak 8 tahun bisa gak megang uang 8 juta? Bisa ya, cuman dia belum tahu cara ngolahnya kayak gimana, cara mengelolanya harus gimana. Uang 8 juta, tahunya anak 8 tahun ini jajan aja. Masa kalau dikasih uang warisan 8 juta dikasih jajan semua langsung habis? Makanya nggak boleh kayak gitu ya. Kalau ada anak yatim yang usianya belum balik, maka hartanya itu harus dikelola oleh keluarganya atau kerabatnya. Kerabat itu orang-orang terdekatnya seperti paman, bibi yang kayak gitu ya. Kerabatnya uang boleh, boleh nenek juga kalau masih ada boleh ya. Kerabat orang terdekat ya. Nah misalnya harta Hasna yang ditinggalkan, Hasna mendapatkan warisan sepetak tanah. Kira-kira tanahnya harus diapain ya? Dijual. Tanahnya dijual dulu tanahnya. Terus diapain? Apa? Dibelah dua. Terus ada apa lagi yang harus diapain nih? Dibakar. Dibagiin. Itu ibu jelasin ya. Jelasin di sini. Hasna ini kan anak yatim, dia belum bisa mengelola harta warisan dengan baik. Misalkan kalau dikasih sepetak tanah, dia bingung tanahnya harus diapain. Nah, tanahnya ini harus dikelola oleh kerabatnya dengan cara bukan dijual ya, bukan dibelah dua, bukan. Tapi ini harus dikelola dengan baik. Misalnya dicocok, ditanamin tadi, misalnya di teh tadi ini kan kalau kalian gambar waktu SD ini ya SD. Nah, Hasna ini si tanah kan dapat warisan sepetak tanahnya itu seharusnya dikelola oleh keluarganya dengan baik dengan cara tadi atau ditanamin kebun yang menghasilkan uang kayak jagung, ada bisa bawang atau misalkan pohon cengkeh bisa ya. Pokoknya si tanah ini nggak boleh dijual, maksudnya bukan dijual tapi dikelola dengan baik oleh keluarganya dengan cara ditanamin kebun-kebunan yang tanaman yang bermanfaat. Nanti hasil dari perkebunan ini dipergunakan untuk kebutuhan anak yatim itu kan, bisa buat untuk sekolahnya, buat makannya, buat sodako bisa. Pokoknya harus dikelola oleh kerabatnya. Paham sampai sini? Kalau paham kita lanjut lagi. Nah, kalau udah dikelola dengan baik kan harus ada panen, ada waktu panen. Panen itu kan dapat uang. Uangnya itu harus untuk anak yatim. Kalau misalkan kerabatnya itu kan bantu mengelola, kalau membantu berarti harus dikasih uang. Makanya anak yatim, harta anak yatim ini boleh untuk yang mengurusnya kerabatnya dengan syarat tidak boleh melebihi harta anak yatim. Misalkan dibaginya nggak boleh 50%, tapi 20%, 80% atau 30%, 70%. Jadi harus lebih banyak harta anak yatimnya. Kalau misalkan kerabatnya itu gak ngasih uang ke anak yatimnya, misalkan hartanya langsung dibeliin semuanya untuk keperluan kerabatnya, untuk misalkan pamannya yang ngelola panen harga uang panennya itu nggak dikasih ke anak yatimnya nggak dikasih jajan, misalkan uang hasil panennya dibeliin sama pamannya semuanya ke Shopee misalnya, atau mana jajan ke pasar jajannya itu nggak boleh, karena ada di surat di sini ada yang bawa Al-Quran, ada yang bawa Al-Quran. Nah ya, kalau nggak ada nanti
habis pembelajaran kali ini boleh dilihat artinya. Intinya dari arti surat An-Nisa ayat 10, barang siapa yang memakan harta anak yatim itu bagaikan memakan api ke dalam perutnya. Tahu memakan api ke dalam perutnya? Coba ya. Bukan maksud gini, intinya bukan masukin api ke dalam perut, bukan kayak gitu ya. Misalkan ya kata si ibu di surat An-Nisa kalau makan harta anak yatim makan api ke dalam perutnya, bukan kayak gitu ya, bukan di dunia itu makan api ke dalam perutnya. Mual ayam itu semua mual ya. Nah, maksud memakan api ke dalam perutnya itu ini loh. Kan panen ini dibeliin makanan ya sama yang kerabatnya yang gak amanah sama pamannya. Harta anak yatim dimakan sama pamannya. Nah, kan makanan itu masuk ke dalam perut ya. Nah, nanti di hisabnya itu di yaumul kiamat ya. Jadi makanan yang dulu dia makan bakalan Allah ganti dengan api. Jadi bukan diazab di dunia dia makan api ke dalam perutnya, bukan gitu ya. Tapi nanti di akhirat makanan yang dulu dia makan dengan memakai uang harta anak yatim yang tidak amanah yang zalim itu Allah ganti makanan yang dulu dia makan diganti dengan api. Alhamdulillah ini. Makanya di surat Al-An'am la taqrabu malal yatimi. Terus selanjutnya apa? Illa billati ya ahsan. Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang bermanfaat. Maksud bermanfaat di sini ini dikelola dengan baik ya, hartanya diperuntukkan untuk anak yatim dan untuk kerabatnya dibagi berapa persen karena udah mengelolanya. Faknya kalau misalkan dikira misalkan kita disuruh mengelola harta anak yatim, kalau ditakutkan memakan harta anak yatim, jangan sekali-kali mendekatinya. Jangan. Jadi kasih aja ke orang yang lebih bermanfaat. Ketika suatu hari kalian diamanahi untuk anak yatim, kalau amanah itu bagus, kalau kalian amanah bagus. Kalau takut kemakan uangnya, jangan sekali-kali mendekati. Itu maksud dari poin pertama surat Al-An'am ayat 152. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah pintar ya, udah paham semua. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini, di yang kedua ini tentang jual beli. Kalau ada yang nanya, kenapa jual beli? Kan kemarin ada di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Karena di bab 2 ini lebih kita menjelaskan tentang jual beli. Selebihnya ibu jelasin secara spesifik, secara lebih rinci ya. Yang kedua ini tentang jual beli. Ada pada kalimat wa auful kaila wal mizana yang artinya dan sempurnakanlah. Al kaila artinya apa? Lihat ya guys. Ya, sok kayak PS-nya ya. Kita lanjut lagi al kaila artinya dia PS apa? Wal mizana kalau takaran dan timbangan itu maksudnya jual beli. Kita udah bahas ya di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 yang minggu kemarin. Secara rinci jual beli ini kalau jadi penjual itu harus adil dalam menimbang. Kalau pembeli beli buah 1 kilo maka dikasihnya 1 kilo. Jangan kurang. Kalau kurang perilakunya ditulis dalam kita dan nantinya saksiin. Ya udah paham yang jual beli? Alhamdulillah. Kita lanjut ke yang ketiga tentang adil. Ada yang tahu adil? Bukan kelas 9 B ya? Bukan adil kelas 9 B. Nih ya, adil. Siapa yang tahu kalian? Ya aku yang adil. Kalian sih nggak pernah ngomong kayak gitu ke temennya? Aku yang adil. Pernah? Nah ya, kalau misalnya yang belum pernah ngomong juga pernah dengar dia kata adil kan? Tahu nggak maksud adil ini apa? Adil dalam jual beli, terus apa lagi? Adil. Duduk sama ada Ya, pintar ya kalian. Hasilnya jawabannya.
Tahu nggak kalau keadilan ini kata apa? Coba ibu tanya. Keadilan ini kata apa? Adil. Ya adil. Kata apa? Fi'il mudhari, fi'il madi, atau fi'il apa? Coba ibu tanya. Fi'il. Benar nggak teman-teman ya? Harusnya apa? Harusnya ini fi'il amar. Kalian udah pernah belajar fi'il amar? Nah ya. Siapa namanya? Yang pernah dengar? Tori nanti perhatikan ya. Kalau nggak perhatiin ibu mendadak ditanya, bu was-was karena juga ya. Makanya perhati. Di sini panggil ini fi'il amar. Kalian kan udah belajar nih fi'il amar itu fi'il yang memerintah. Memerintah itu berarti suatu Keadilan. kewajiban. Suatu kewajiban. Kalau perintah itu kan wajib dilaksanain. Kalau nggak dilaksanain berarti dapat hukuman. Kalau ini kan perintah dari guru aja, misalkan perintah ke muridnya itu bakal dilaksanain ya. Apalagi ini perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fakilu maka berlaku adalah ini kan fi'il amar, fi'il perintah dari Allah untuk kita. Kalau kita nggak laksanain berarti dapat hukuman dosa ya. Hukuman itu kita dapat dosa masuk neraka. Di sini ini fakilu maka berlaku adalah, maka adil itu suatu kewajiban. Adil itu kata ibu tadi apa? Bijaksana dalam memberikan. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Ibu kasih contoh ini ya. Di sini kelihatan nggak kalau di bawah sini? Ya. Misalnya siapa teh Bahar yang namanya di belakang? Ya. Bahar teh jadi hakim misalnya ya. Misalnya Bahar ini jadi hakim. Nah, siapa Tori misalnya? Kerabatnya, saudaranya Bahar, misalnya itu saudaranya Bahar. Ini sono. Ada siapa namanya? Jaki. Nih, misalnya Jaki ini kan Sangka maksudnya Jaki. Sangka wae. Misalnya kasusnya ini gosok di sendal misalnya ini kan meminjam tanpa jelas-jelas. Misalnya gosok ini suatu perkara yang ganjaran hukuman pasalnya itu apa aja misalnya. Nah, misalnya ini kasus gosok sendal. Bahar ini sebagai hakim. Terdakwanya itu kan terdakwa itu yang digosok korban ya. Korban Jaki. Korban yang melapor ya. Namanya Jaki. Nah, yang namanya sendalnya itu misalnya Torik tersangka, tapi Torik di sini ini saudaranya Bahar misalkan. Purba kerabat itu kan orang terdekat, misalnya ini saudaranya Bahar. Maka keputusan hakim harusnya kayak gimana? Memilih pihak yang mana? Torik atau Jaki? Jaki. Ya, menjadi hakim yang adil ini bukan dilihat dari nasab, dari status keturunannya, kan ini saudaranya, bukan ya, bukan dilihat dari kerabatnya juga, tapi dilihat dari segi hukumnya. Karena di sini Jaki itu korban yang digosok sendal, maka menjadi hakimnya hakim yang adil Bahar itu memihak yang Jaki. Jadi Torik ini walaupun kerabat saudara itu dapat hukuman. Jadi maksud adil di sini ini bijaksana dalam mengambil keputusan. Sampai sini Alhamdulillah. ya, alhamdulillah.
Kalau udah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ya. Kalau udah kita lanjut lagi ke yang keempat. Memenuhi janji. Ya, yang keempat itu ada memenuhi Janji. Ada dalam surat Al-An'am ayat 152 ini ada di kalimat yang dan artinya apa? Coba baca bareng-bareng di LKS. Dan dengan janji Allah penuhilah wa bi'ahdillah aufu. Dan dengan janji Allah penuhilah. Nah, makanya kalau berjanji itu harus dipenuhi. Kenapa? Coba harus dipenuhi. Karena kewajiban, terus karena apa lagi nih? Si dosa. Bisa dosa benar. Di sini pernah dengar gak hadis orang munafik ini ada 3 ciri? Oh pernah. Baiklah ada sama dapat. Apabila dia berkata dia berdusta. Wa idza tumina khona. Apabila dia diberi amanah dia mengkhianati. Terus yang terakhir ada apabila dia berjanji dia mengingkari. Berarti kalau mengingkari janji termasuk orang Munafik. Kalau enggak disebut orang munafik. Enggak ada yang disebut orang munafik. Makanya kalau janji itu harus dipenuhi. Ada di hadisnya juga ya. Kalau misalkan janji dipenuhi itu termasuk orang munafik. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Kalau benar, alhamdulillah kita udah paham. Berarti udah paham nih. Coba lihat, kita buka halaman 36. Ada apa di situ? Coba hitung di sini ada berapa orang? Coba hitung ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Nih, jadi ibu tugasin yang dikasih nomor barusan kerjain satu orang satu soal di LKS-nya. Paham gak? Gampang gak soalnya? Gampang gak? Gampang ya? Satu orang cuma kerjain satu soal. Ini kan ada 21 sisanya. Saipan.
Iswari Nabila Putri Sarah Fitriani Jaskia Maulida Ini Fatimah Fianisa Katia Arya Muria Jani Indra Ramdhani Alfa Ilman Fauzan Fauzi Sarada di sini kemudian Sultan kami berisik Khairul Umar Khairul Nawar ada Khairul Nawar Audrey dibacanya Maya Apriya Isaac Sakian Emza Nurul El Fatur Ardilan Fadil Jaka ada yang belum tahu saya banyak ya belum tahu saya coba ke depan jadi dulu sama ya. Kita cepat aja di LKS nomor 1A, nomor 2B gitu ya. Yang bacain jawaban yang kebagian soalnya, oke? Ya, harus cepat ya jawabnya ya, karena waktu juga terbatas. Coba mulai dari nomor 1. Jawabannya? Ya, nomor 1A, nomor 2 A. Ya, boleh. Jawabannya benar A. 3 jawabannya C. 3C. Yang belum dibulatin LKS-nya boleh bulatin ya biar gampang ngapalinya. Nomor 4 C betul. Nomor 5 betul. Nomor 6 apa? Nomor 6D. Nomor 7 betul. 8 betul. 9 betul. 10 apa? Siapa yang kebagian 10? Apa? Siapa yang kebagian 10? 10 apa coba? Nomor 10 B 11. 11 siapa? Asu. Nomor 11 Abusun. Itu artinya orang-orang yang dibangkitkan. B ya jawabannya. 12 B 13. Siapa yang kebagian 13? Hah? Ya betul. C 14. C 14. C betul. 15. Ya jadi ini kan ya C 16 A. Ya A 17 B 17 D 18 B 18 B 19 betul deh. Iya. Ya jawabannya D 20 A 20 A 21 B Wauful Khaila wal Mizan bil Qisti itu artinya apa? Merupakan perintah B ya menyempurnakan takaran dan keimbangan 22
Tim itu ada lagi ya. Aksan jawabannya C 32. A 33. Apa? B. B. Nah. 34. Ya, A jawabannya 35. D Kasimir 36. Main aku selalu. Ayat berapa itu? Siapa yang bagian 36? Sama sekali lagi itu main aku selalu jadi. Ayat berapa? Ayat 16. 16 ya. C jawabannya 37. 37. D kerabat 38. Ya, D 39. D C Nazar yang terakhir karena dapat plus 1 bagiannya lihat halaman 35. Ialah kitab yang tertulis itu anggota Muhammad berapa? Yang pertama ialah kitab yang tertulis itu anggota Muhammad ayat 9. Sisanya kalian kerjain di rumahnya masing-masing.